Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridina Alvana dengan NPM 43206078 kelas akuntansi 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi, kasus PT Telkom, kasus pelanggaran etika profesi yang terjepit di antara akuntan. Lalu saja pada slide pertama, profil PT Telkom sendiri. Profil PT Telkom Indonesia atau profil PT Telkom Indonesia Tbk, Telkom sendiri itu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di jasa bagian telekomunikasi. Lalu apa sih itu PT Telkom sendiri? PT Telkom itu sahamnya itu dibagi-bagi, tapi namun mayoritas sahamnya adalah milik pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia. Karena PT Telkom sendiri merupakan perusahaan yang bertempat tinggal di Indonesia, maka jelas juridiksinya adalah negara Indonesia. Jadi PT Telkom mau tidak mau, studi tidak studi, harus mengikuti wilayah jurisdiksi hukum Indonesia Raya. PT Telkom itu semacam perusahaan yang sekarang sudah ada mungkin di jalan di Google itu ada yang namanya PT Telkom Indonesia, sebelahnya Bank BCA itu ada. Jadi teman-teman mungkin melihat PT Telkom itu merupakan anak cabangnya, itu merupakan anak cabang PT Telkom. Lalu kronologi kasusnya sendiri itu seperti apa? Jadi pada poin pertama dijelaskan PT Telekomunikasi Indonesia selaku induk perusahaan pada tahun 2002 menunjuk KAP Hadi Sutanto Sahari dan rekan untuk melakukan pengauditan kepada anak perusahaannya, yaitu PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel. Jadi kasus-kasus awalnya nih ya, kasus awalnya itu yang pertama tuh PT Telekomunikasi Indonesia itu pengauditan, istilahnya tuh pengauditan, dan yang disuruh itu KAP Hedi Sutanto Sahari dan rekan-rekan, itu nama kantornya, dan rekan-rekan itu nama kantornya. Nah itu kan PT Telkom itu kan induk perusahaan, nah otomatis anak-anaknya itu perlu diaudit juga. Nah itu pengauditannya itu caranya ya dengan pengaudit. Jadi kronologi kasusnya itu yang pertama tuh PT Telekomunikasi kan pada tahun 2002, ini kasus terjadi pada tahun 2002. Tahun 2002 PT Telekomunikasi akhir tahun menjalankan pengauditan. Nah itu dilakukan oleh KAP Hadi Sutanto dan rekan-rekan. Nah sekali diaudit lancar-lancar aja tuh. Yang namanya juga induk perusahaan, otomatis anak-anaknya itu pingin diaudit, ya bukan pingin, memang sewajarnya itu memang diaudit. Nah setelah Hadi Sutanto dan rekan-rekan mengambil alih pengauditan, berjalan. Nah lalu kasus keduanya itu KAP Hadi Sutanto itu ternyata pada saat pengauditannya itu mengalami suatu masalah. Yang suatu masalahnya itu yaitu KAP Hadi Sutanto dan rekan-rekan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana KAP Hadi Sutanto dengan sengaja memberikan interpretasi yang salah atau beda penafsiran terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission. Jadi bahasanya gampangnya itu mereka mengaudit, lalu pelaporannya itu mereka tuh salah tafsir, salah interpretasi. Jadi yang seharusnya mereka tuh interpretasi sendiri itu kan pengertiannya tentang penafsiran, bagaimana caranya suatu teks ditafsirkan kepada masyarakat biasa. Nah kesalahan pada Hadi Sutanto dan rekan-rekan itu mereka penafsirannya itu salah. Jadi mereka menafsirkan bagus, mereka mengauditnya bagus, namun secara penafsirannya, secara interpretasinya salah. Itu kasusnya. Lalu mengapa sih salah tafsir? Poin ketiga dijelaskan mengapa salah tafsir. PT Telkom menggunakan standar audit Amerika dan KAP Hadi Sutanto itu salah dalam form filing double F. Form filing double F sendiri itu form filing secara Amerika. Jadi PT Telkom itu kan bahasa akuntansinya itu merujuk pada Amerika Serikat. Nah karena di Amerika Serikat mungkin KAP Hadi Sutanto sendiri itu sedang mungkin tidak. Ya saya lanjutkan. Jadi Hadi Sutanto dan rekan-rekannya itu sendiri seperti mungkin kayak salah tafsir, mungkin mereka tuh salah kayak, ya bukan mungkin lagi, sepertinya memang mereka tuh salah penafsiran saja. Mereka bisa mengaudit namun salah penafsiran dalam form filing double F. Lanjut ke slide 3. Tindak lanjut. Lantas bagaimana kelanjutannya PT Telkom? Tindak lanjutnya seperti ini. Pada poin pertama dijelaskan PT Telkom menindaklanjuti hal tersebut, kemudian menuju KAP Hadi
Edipianto dan melanjutkan pengauditan. Nah, di sini titik masalahnya. Jadi setelah KP Hadi Sutanto Dadak-Dadakan itu mengaudit namun salah tafsir dan salah tafsirnya itu di syarat saya di Amerikanya sendiri mereka tuh nggak bisa membaca apa sih ini laporan apa. Nah, setelah ditindaklanjuti, lanjut pada tahun 2003. Jadi mereka tuh mengaudit tahun 2002, lalu ini tahun 2003-nya. 2003-nya PT Telkom menindaklanjuti hal tersebut. Jadi karena dianggap mungkin bermasalah bermasalah KP Hadi Sutantonya itu bermasalah, maka merujuk KP lain untuk melanjutkan pengerjaannya. Karena kenapa menyuruh KP lain ya, karena memang PT Telkom dituntut untuk menyelesaikan laporan, karena PT Telkom sendiri itu sangat bonafit yang tentu sahamnya itu diperebutkan di sana, di luar negeri, bahkan di Amerika United. Tadi di slide 3 sudah dijelaskan. Nah, lanjut ke kasusnya. Jadi setelah PT Telkom KP Hadi Sutanto itu telah melakukan namun salah dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PT Telkom mengutus KP Edipianto. Nah, di poin 3, namun tidak berjalan mulus semestinya. KP Edipianto kesusahan dan merasa dihalangi auditnya oleh KP Hadi Susanto. Jadi bahasa gampangnya gini, Edipianto itu udah melakukan audit, kan pertama tuh Hadi Sutanto tuh audit, namun salah, tidak bisa diterima. Akhirnya dilanjutkan oleh KP Edipianto. Nah, KP Edipianto sendiri itu merasa kesusahan. Kenapa kesusahan? Poin 4, 5, dan 6 itu ada penjelasannya ya, sebagai tindak lanjut tersebut. Nah, bla bla bla. Nah, itu merasa kayak dihalangi. Kenapa dihalangi? Kenapa apa? Nah, itu masalahnya dari etika profesi itu sendiri. Kenapa mereka dihalangi? Kenapa apa? Itu tidak tahu alasan pribadinya apa. Namun alasan secara gamblang dan jelas, KP Hadi Susanto itu secara jelas dan tidak benar menghalang-halangi pekerjaan oleh KP Edipianto, yang secara jelas mereka yang pertama mengaudit. Jelas KP Edipianto itu butuh penjelasan, butuh apa, butuh ini, butuh file tertentu. Nah, setelah hal-hal itu terjadilah cekcok. Mungkin ya cekcok atau apa bahasa pengauditannya bagaimana. Intinya secara jelas dan gamblang, KAP Hadi Susanto jelas menghalangi KAP Edipianto untuk melakukan pengauditan, entah karena apa. Lanjut ke slide 4. Nah, etik-etik yang dilanggar oleh KAP Hadi Susanto yang saya jelaskan tadi, jadi bahasanya gini, PT Telkom ingin mengaudit. Nah, mengutus KAP Hadi Susanto. KAP Hadi Susanto mengaudit, ternyata pelaporannya itu salah tafsir. Dan ternyata memang melanggar UU nomor 5 tahun 1999. Nah, setelah itu, akhirnya PT Telkom pun tetap dituntut oleh United States American Exchange untuk memberikan laporan lagi. Karena memang ini kebutuhan pasar saham, kebutuhan BI pada waktu tahun 2002. Lalu pada tahun 2003 dikontrol seperti itu, akhirnya karena PT Telkom happy man, kamu dikasih itu ternyata salah, melanggar, aku nggak mau ini tuh terus berlanjut. Akhirnya mengutus KAP Edipianto. Nah, namun masalahnya itu di sini, KAP Edipianto, jadi ini kita pertama ya, KAP Hadi Susanto itu nggak mau membantu KAP Edipianto dalam pengauditan. Nah, masalahnya kenapa? Itu tidak tahu. Yang jelas akan dijelaskan di sini adalah KAP Edipianto jelas tidak profesionalisme. Ini etika yang dilanggar. Pertama, didasarkan pada dari KJK, prinsip-prinsip yang dilanggar adalah sebagai berikut. 1, akuntabilitas. Yang 2, prinsip kejujuran. 3, prinsip integritas moral. Ini yang pertama, akuntabilitas itu kan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi KAP Hadi Susanto itu tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Ya mungkin karena alasan pribadi, atau mungkin yang jelas saya tidak tahu ingin berkata apa, juga mungkin ujung-ujungnya fitnah. Mungkin yang dijelaskan di sumber saya sendiri itu egois. Jadi KAP Hadi Susanto itu sudah dibayar, sudah diamanati, gagal. Nah, karena mungkin merasa kayak aku udah ngelakuin ini kok gagal, pembayarannya mungkin tidak lunas apa. Nah, akhirnya cobalah kamu orang lain KAP Edipianto, coba dari awal kayak aku, gimana nih hasilnya. Harusnya tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dilakukan pengauditan,
dan kamu sudah salah, ya harusnya kamu membantu. KB Edi Pianto itu berusaha menghubungi karena yang first layernya itu yang pertama itu KAP Edi Susanto itu yang pertama dan rekan-rekan. Mengapa tidak mau? Itu masalahnya dijepit oleh dua akuntan. Yang pertama tuh KAP apa Hedi Susanto tuh nggak mau lepas dan KAP Hedi Pianto yang mau mengaudit lagi disuruh tidak bisa karena Hedi Pianto tuh nggak mau ngelepasin ini proyek saya raihan proyek bahasanya. Dan poin terakhir itu egoisme tinggal laku KP Dianto tidak dapat dibenarkan karena memaksimalkan kepentingan pribadi saja, tidak memberikan moral yang baik. Jadi bahasanya, ya bagaimana hal itu mungkin? Orang sudah disuruh ngaudit, gagal, kok tidak mau membantu? Kan egois sekali seperti itu. Itu benar-benar hal yang mungkin di luar nalar. Ya jelas di luar nalar. Disuruh mengaudit, gagal, dan membantu audit selanjutnya kok tidak mau membantu. Mungkin karena ini proyek saya dari awal, kamu harusnya dari awal harusnya tidak boleh seperti itu harusnya profesionalisme seperti itu. Nah kesimpulannya slide terakhir, profesionalis auditor memang hal mutlak dan wajib dimiliki saat menjalankan tugasnya baik dimanapun dan kapanpun, tidak memanipulasi laporan keuangan yang menyesatkan publik agar terciptanya pesan bisnis yang sehat dan sesuai hukum di negara. Seperti itu teman-teman. Itu penjelasan dari kasus PT Telkom, kasus pelanggaran etika profesi terjepit antara dua akuntan. Jadi akuntan yang pertama, Edi Susanto tuh nggak mau ngelepasin karena itu proyeknya, dan yang kedua tuh Edi Pianto nggak mau ngelepasin dari audit yang pertama. Seperti saya Ardina Arkana pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.